Ad-darsul rabi'u wal ishrun fil libas. Betul itu ya? Ya baik. Pelajaran ke-24 dalam berpakaian. Berpakaian itu wajib, menutup aurat artinya itu wajib. Namun meskipun wajib, ada rambu-rambu, ada aturan-aturan di mana sesuatu yang memang Allah larang itu tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita kenakan, khususnya untuk orang laki-laki. Yahrumu 'alal rajuli dunal mar'ati, haram atas laki-laki, bukan atas perempuan ya, ini laki-laki semua kita haram apa istimalul hariri, memakai sutra bifurushin wa ghairihi, untuk alas wa ghairihi dan selain alas. Lima sahih, karena hadis yang sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qol, bahwasannya berkata Hudzaifah itu laki-laki ya, jadi bukan cuma yang itu perempuan di Arab, Hudzaifah laki ya. Kemudian Tolhah laki, dan Tolhah di Indonesia juga Hudzaifah laki. Itu yang menemani Nabi untuk pertama kali menjalankan perniagaannya Siti Khadijah sebelum nikah. Itu Nabi ditemani oleh siapa? Maisarah itu laki. Jadi dikira Nabi jalan berdua sama Siti Maisarah, gitu bukan. Maisarah itu laki. Jadi banyak memang di sini nama-nama Arab itu yang memang kalau di Indonesia kayak perempuan, tapi tidak semua yang ada tamar butohnya itu perempuan, seperti Hudzaifah, Maisarah yang menemani Nabi dagang, memperjalankan dagangannya Siti Khadijah. Maisarah itu laki. Ini juga sahabat Nabi. Bahwasannya kata Hudzaifah radhiyallahu an, Rasulullah melarang kami an-lubsil hariri, untuk menggunakan sutra wadibaji dan kain sutra, wa najlisa alaihi, dan melarang kami duduk alaihi, di atas harir dan dibaj. Wa qala, dan bersabda Nabi, huwa lahum fid dunya, itu sutra untuk mereka di dunia, walakum fil akhirati, dan untuk kalian fil akhirati, di akhirat. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini dasar hadisnya, hadis sahih, bahwasannya Nabi melarang kita laki-laki pakai sutra, melarang kita laki-laki pakai kain untuk digunakan sebagai alas. Duduk aja nggak boleh, alas duduk, atau digunakan sebagai pakaian Jumatan atau pergi kantor, pakai dibikin kemeja, dibawa ke tailor yang namanya bahannya apa nih, sutra, nggak boleh, haram. Untuk laki-laki haram. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan boleh, hanya sekedar duduk saja tidak boleh, apalagi dibuat menjadi pakaian menutup badan, maka sutra itu hukumnya haram, tidak boleh. Sutra itu untuk mereka di dunia, maksudnya untuk orang-orang kafir, tapi lakum fil akhirah, untuk engkau nanti di akhirat, itu sutra. Wajah yajuzu istimaluhu lidharuratin, dan boleh juga menggunakan sutra di daruratin, karena untuk keadaan darurat, wahajatin, dan karena hajat, kaharrin, kalau hurrin mereka, kalau harin panas, kaharrin seperti panas, wabardin dan dingin, wafajiati harbin, dan tiba-tibanya perang, lam yajid ghairahu, yang tidak menemukan seseorang selain sutra, wajarbin, dan jarbin itu semacam kudis, wahikatin, dan juga gatal-gatal, wa kumalin, dan juga kumal itu kutu. Lima sahih, seperti karena hadis sahih Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, annahu qol, berkata sahabat Anas, rakhasa Rasulullah, memberikan rukhsah, keringanan siapa Rasulullah SAW, li Zubair, kepada Zubair bin Awam, wa Abdurrahman bin Auf, dan kepada Abdurrahman bin Auf, fi labsil hariri, dalam menggunakan sutra, lihikatin bihima, karena adanya gatal-gatal pada Zubair dan Abdurrahman bin Auf. Ini pengecualian dalam keadaan darurat, bukan keadaan normal, maka sutra boleh digunakan. Secara umum memang seperti itu, kita udah tahu semua mungkin di sini ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Yang darurat, keadaan darurat
itu memperbolehkan yang asalnya dilarang seperti ini. Contoh juga disebutkan di sini dalam keadaan perang, tutup aurat wajib. Nah, begitu kita dadakan harus keluar karena dalam keadaan perang kita harus menyelamatkan diri atau kita memang harus pergi ke medan perang, nggak ada lagi baju yang lain selain sutra, yang seperti itu boleh di keadaan darurat. Begitu juga sholat nggak ada yang lain selain sutra, maka boleh kita menggunakan sutra ini dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tidak normal, bukan dalam kondisi normal. Begitu juga Rasulullah memberikan keringanan rukhsah kepada sahabat Zubair bin Awam dan sahabat Abdurrahman bin Auf. Kedua sahabat ini pernah kena hikah, semacam penyakit gatal-gatal. Nah, kemudian itu bisa sembuh kalau pakai sutra, karena kalau pakai bahan biasa gatal, makin parah gatalnya. Kalau pakai bahan yang biasa orang pakai itu, maka akan makin parah itu gatalnya. Tapi kalau pakai sutra enggak, maka untuk seperti itu Rasulullah memperbolehkan karena keadaan darurat. Ini Rasulullah memperbolehkan dua orang sahabat ini menggunakan sutra. Jamaah rahimahullah, itu sahabat Zubair dan sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau ada disebutkan dalam nas hadis misalnya disebutkan nama sahabat, maka itu bukan berarti kebolehannya untuk itu saja, karena sesuatu yang sifatnya itu nas, sesuatu yang sifatnya itu Rasulullah menyebutkan itu secara khusus, itu tidak boleh ditaksis, tidak boleh dikhususkan lagi. Itu berlaku juga untuk kita, berlaku juga untuk umatnya. Artinya keringanan ini dalam keadaan darurat, sakit misalnya, kita pakai sutra, karena dengan sutra itu kemungkinan penyakit kita itu akan lebih lambat menjalarnya, maka diperbolehkan. Ini kondisi darurat, diperbolehkan. Wal murakkabu minal hariri wa ghairihi in zada waznul hariri haruma. Adapun yang tersusun dari sutra wa ghairihi dan selain sutra, jadi dicampur antara sutra dengan yang bukan sutra, in zada waznul hariri, jika berlebih apa waznul hariri, takaran timbangannya sutra, haruma, maka itu haram susunan tadi ala rajuli untuk orang laki-laki, haruma maka haram ala rajuli untuk orang laki-laki, apa istimaluhu failnya nih, menggunakan murakkab minal harir wa ghairi. Wa ini stawaya, dan jika sama takarannya, au kanal hariru aqalla, atau itu lebih sedikit sutranya, halal istimaluhu, maka halallah istimaluhu, menggunakannya. Lianna syar'a, karena sesungguhnya syariat, innama harrama thawbal harir, syariat itu hanya mengharamkan memakai baju atau baju sutra. Wa hadza laisa biharirin, dan ini bukan harir, bukan sutra. Sekarang kalau bukan murni sutra, gimana campuran? Ada sutranya pakai katun juga, atau sutra campur sama wol, gimana? Lihat-lihat. Kalau kandungannya, takarannya lebih banyak sutranya, maka haram, nggak boleh. Tapi kalau lebih banyak yang lain, lebih banyak katunnya misalnya dibanding sutranya, maka boleh digunakan untuk orang laki-laki. Kalau sama gimana? Kalau sama boleh. Kalau sama sutranya 50%, katunnya 50%, maka boleh. BHS gimana tuh BHS? BHS boleh. Coba dah kasih contoh saya satu, kirim ya ke rumah. Lihat berapa kadarnya. Kalau ada, memang katanya ada sutranya. Kalau lebih banyak yang bukan sutra, maka halal. Yang nggak boleh itu kalau sutranya lebih banyak. Ini takarannya. Jadi harus lebih banyak yang bukan sutranya untuk orang laki-laki. Adapun perempuan boleh saudara. Perempuan pakai sutra, pakai emas, itu boleh. Ad-darsul khamis wal 20 fi salatil idain. Ini pelajaran 25 tentang salat Id,
salat dua hari raya. Salatul Idaini sunnatun muakkadatun limuwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Salat Id itu sunnah muakkadah karena kebiasaan Rasulullah SAW, walima soha, dan karena hadis sahih an Talhah bin Ubaidillah bahwasannya anna rajulan ja'a ila Rasulullah, bahwasannya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, yas'aluhu anil Islam, dia bertanya tentang Islam. Faqala, maka menjawab Nabi SAW, Islam itu khamsus shalawatin, 5 salawat. 5 salat maksudnya katabahunna, mewajibkan siapa Allah akan 5 salat tersebut ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah. Faqala hal alayya ghairuha, apakah atasku ada kewajiban selainnya? Qala, menjawab Nabi, la illa anta tawa, tidak kecuali engkau melakukan satu kesunatan. Walau kanat wajibatan la dzakaraha, jika ada itu wajib, salat Id wajib, la dzakaraha, pasti Nabi menyebutkannya. Wa waqtuha, dan waktunya salat Id itu yadkhulu min tulu'i syamsi, mulai masuk mulai dari terbitnya matahari, ila zawali, hingga tergelincirnya matahari, zuhur maksudnya. Li'anna mabniyal mawaqiti, karena sungguhnya dasar dari waktu-waktu itu ala annahu idza kharaja waktu salatin dakhala waktu ghairiha, ketika keluar waktu salat yang satu maka waktu salat berikutnya masuk. Wa yusannu ta'khiruha, dan disunahkan mengakhirkan salat Idul Adha, Idul Wa'id, salat Id, ila antar tabi'as syamsu, hingga naik matahari qadra rumhin, lil khuruj qadra rumhin, seukuran tombak, lil khuruji min khilafin, karena keluar dari khilaf. Min khilafiman, seterusnya aja, min khilafiman qala, keluar dari perselisihan atau perbedaan orang yang mengatakan anna waqtaha yadkhulu birtifa syamsi, yaitu waktunya salat Id itu mulai dari naiknya matahari. Salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha sunnah muakkadah. Dasarnya apa? Dasarnya karena kebiasaan Rasulullah melakukan itu. Kemudian dasar yang kedua, ada hadis, ini hadis yang terkenal di Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa ada seorang laki-laki, orang Arab Badawi atau Baduy, ini pun nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Islam itu apa? Islam itu 5 salat. Nabi menyebutkan itu 5 salat yang Allah wajibkan, dan disebutkan yang lain, puasa Ramadan, kemudian zakat, disebutkan yang lain. Maka orang Arab Badawi ini kemudian jawab, itu doang Rasulullah, itu doang, nggak ada lagi, nggak ada. Kata Rasulullah, kecuali engkau melakukan kesunatan. Nah dari sini maka mafhum mukhalafahnya, kalau Rasulullah menyebutkan itu maka sholat Id itu sunnah. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam hadis itu. Kalau sholat Id itu wajib, pasti Rasulullah menyebutkan. Karena Rasulullah menyebutkan hanya khamsa sholawatin, 5 sholat, nggak ada sholat Id di situ. Berarti sholat Id itu hukumnya sunnah, namun sunnah muakkadah. Kenapa muakkadah? Karena terus dilakukan oleh Rasulullah. Muwazabah itu sama sekali Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Sunnah muakkadah itu sunnah kebiasaan Rasulullah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan sama sekali, namun bukan wajib. Dia selalu dilaksanakan oleh Rasulullah di luar yang wajib. Qobliyah subuh sunnah muakkadah, karena Rasulullah sama sekali tidak pernah tinggal itu. Kemudian ini sholat Id sunnah muakkadah. Kemudian juga beberapa sholat sunnah rawatib yang lainnya seperti qobliyah asar, ini juga sunnah muakkadah karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Sholat Id adalah termasuk sholat yang ada waktunya. Jamaah rahmatullah, sholat sunnah yang punya waktu, maka dia saat niat harus ditakyin atau harus disebutkan. Karena sholat Id itu punya waktu, maka harus ditakyin, disebutkan namanya, dan gak boleh hanya sebutkan nama usolli sholatal Idi, itu doang gak boleh. Harus diperjelas usolli sholatal Idil Adha misalnya,
atau usolli sunnata idil adha, usolli solata idil adha sunnatan, atau seperti itu. Harus disebutkan apakah adha, apakah fitri, karena kalau tidak seperti itu maka samar antara adha dengan fitri. Padahal fungsi niat itu membedakan antara ibadah dengan ibadah. Fungsi niat untuk membedakan antara ibadah yang sama bentuknya. Kan adha sama fitri sama bentuknya, takbirnya 7 kali, 5 kali, suratnya sama. Ya kalau khotibnya nggak diganti, dia juga sama bentuknya. Maka yang membedakan apa? Niat. Kalau kita tidak menyebutkan nama fitri atau adhanya, maka tidak sah niat kita, karena terjadi samar atau rancu antara Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya kapan? Waktunya sejak terbitnya matahari udah boleh. Sejak terbitnya matahari sudah boleh, sudah masuk waktu Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Namun untuk baiknya dan untuk keluar dari perbedaan pendapat tentang orang yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu baru masuk setelah matahari tinggi, maka kita disunahkan juga menunggu matahari tinggi sekitar 1,5 meter, sekitar 2 meter lah, satu tombak itu sekitar 2 meter. Kalau udah kira-kira 2 meter itu ya kalau subuhnya jam 4:30 itu 6:30 atau jam 7 itu udah 2 meter biasanya, udah 1 tombak. Mulailah itu masuk Idul Fitri atau Idul Adha sholatnya. Walaupun jam 6 udah keluar matahari boleh, tapi bagusnya nanti nunggu tinggi. Ini waktu sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab.